Hakikatnya kolaborasi adalah saling memerdekakan. Ada kuda Nil bisa terbang, ya emang bisa terbang gitu ya, kenapa enggak gitu. Terus habis itu waktu kecil pakai apa aja? Pakai spidol, pakai pensil? Kebanyakan sih pulpen, nggak pernah pakai pensil. Kenal pensil itu justru setelah kuliah. Jadi pensil itu buat skate ya. Jadi dulu itu terbiasa gambar pakai pulpen langsung. Nggak bisa dihapus? Tapi karena itu jadi narik garisnya jadi nggak takut. Kalau di teman-teman ilustrator, kita ngerasa bikin ilustrasi buku anak itu kayak kita... Halo kerabat Nara, selamat datang di Senin dengan Ivan Lanin. Saya belum hafal. Sore-sore membeli sate, selamat datang Bang MT. Aduh, terima kasih ya Mas Ivan. Jadi udah jadi itu ilustrasi di belakang truk? Belum udah sih, tapi tertarik sih, pengen nyoba, pengen banget. Kerabat Nara, hari ini kita kedatangan Bang MT. Bang MT ini seorang ilustrator luar biasa. Tadi saya sebelum acara lihat-lihat bukunya. Ini buku terbarunya, Life as I Know It. Ini buku kedua untuk seri ini ya. Sebelumnya ada lagi kan. Dan serunya dong, di buku ini nyaris tidak ada teks. Karena buku ini isinya adalah ilustrasi semua. Bab-babnya pun itu diawali dengan ilustrasi. Nah ini menarik. Tadi saya bilang ke Bang MT memang sengaja buat buku yang isinya ini pelajaran semiotika. Bang MT, iya saya pernah dengar itu semiotika. Jadi mari kita interogasi dia. Bang, kenapa berani-berani bikin ini Bang? Berani lah, harus berani. Harus berani. Emang latar belakangnya apa Bang? Gambar ya bertahun-tahun yang lalu waktu masih kecil senang bikin komik. Anak di kafe ya? Anak di kafe. Oh ya ngaku aja. Anak di kafe, senang bikin komik jadi terbiasa ngegambar gitu. Tapi baca buku juga sering, baca buku novel dulu mungkin kalau inget Trio Detektif, 5 Sekawan. Ya. Saya pura-pura nggak tahu sih. Ya TTA ya. Ya TTA-nya yang tua-tua aja. Jadi dari dulu emang udah hobi gambar? Hobi gambar, senang gambar. Jadi kayaknya ya terbiasa berkomunikasinya tuh pakai gambar gitu loh. Dinding rumah aman? Nggak aman. Nggak aman. Ya. Dinding rumah, terus kalau ada buku yang halaman belakangnya kosong selalu nggak pernah lepas. Tapi sebenarnya boleh nggak sih anak-anak itu coret-coret di dinding? Boleh aja sebenarnya, boleh aja selama ya nanti juga kan bisa diputihin lagi. Ya, gitu. Ini lagi mikir nih, gue bijak nggak ya? Sebenarnya nggak apa-apa kan, itu mengarahkan aja gitu. Kalaupun misalnya kita nggak pengen dia gambar di dinding, mungkin ya udah kita kasih buku gambar deh gitu. Kita kasih dia medium yang lain gitu. Tapi waktu itu dikasih nggak kertas sama orang tua? Selalu dikasih gitu. Karena mungkin buat orang tuaku waktu itu kayaknya ini gampang banget nih bikin anak ini tenang nih, cuma tinggal dikasih kertas kosong sama pulpen dah. Serius? Iya. Oh iya? Segampang itu. Terus habis itu waktu kecil pakai apa aja? Pakai spidol, pakai pensil? Kebanyakan sih pulpen, nggak pernah pakai pensil. Kenal pensil itu justru setelah kuliah. Jadi pensil itu buat skate ya. Jadi dulu itu terbiasa gambar pakai pulpen langsung. Nggak bisa dihapus? Tapi karena itu jadi narik garisnya jadi nggak takut. Ternyata efeknya kerasa sekarang gitu loh. Jadi kalau pensil itu kan kita karena tahu bisa dihapus, kita nariknya masih ragu-ragu gitu. Kalau saya tuh terbiasa gitu-gitu, salah ya udah bikin lagi dari ulang, salah bikin lagi dari ulang. Kebiasaan itu yang akhirnya membuat Bang MT memutuskan untuk masuk DKV. Iya. Ada pikiran lain nggak waktu itu, pengen jadi dokter, jadi insinyur? Waktu itu cuma kepikir kayaknya apapun yang profesi ini disebutnya gitu ya, pokoknya dia tidak pernah jauh-jauh dari menggambar aja. Karena harus emang gambar. Seneng gambar, terus ya seneng ngedesain juga karena dulu sering bolak-balik ke toko buku buat ngelihat buku ini bisa kayak gini tuh karena didesain ya gitu. Gimana ya ternyata gambar itu bagian salah satu unsur yang berpengaruh juga dalam desain gitu. Jadi emang ya udah gitu ngambil desain komunikasi. Ditambah lagi kebetulan lingkungan pertemanan ayah saya waktu itu ada yang berprofesi sebagai graphic designer, storyboard artist, terus seniman juga ada, arsitek juga ada. Jadi kayaknya bisa dibilang aku cukup beruntung ketika
mau kuliah ambil seni rupa tidak menghadapi pertanyaan dari orang tua emang mau jadi apa gitu. Kan tau lah ya pertanyaan klasik gitu kan. Nah, untungnya beberapa teman ada yang menghadapi pertanyaan seperti itu, kalau aku untungnya tidak. Jadi orang tua benar-benar sudah sadar. Iya, punya referensi. Jadi kayaknya dia ngelihat teman-temannya, oh teman-teman gue kalau jadi kalau berkecimpung di bidang seni itu profesinya kayak gini, kerjaannya kayak gini. Jadi ketika anaknya mau serius di bidang itu, dia udah punya bayangan, oh nanti industrinya akan seperti ini. Gitu. Jadi ya udah full support. Gitu. Ini produser kami, ini dapetin Mas MT itu dari buku ini nih. Oke, 2015 ya? Iya, 2015. Ini karya pertama? Wow, ini udah nggak bisa dibilang karya pertama ya, karena kerjasama dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dari 2002 ya, bikin-bikin cover, terus beberapa buku juga aku bikin ilustrasi dalamnya juga, jadi bingung juga ya kalau dibilang udah buku keberapa. Tapi ini kayaknya yang cukup masih menggema sampai sekarang ya? Iya, aku ingat banget ini buku yang dibikin tahun 2015 tapi sampai hari ini masih bertemu dengan orang-orang, teman-teman, kenalan-kenalan baru yang masih ngobrolin buku ini, masih selalu nanya proses kreatif di balik bukunya. Terus kalau iseng googling juga sering nemu banyak mahasiswa-mahasiswa dari DKV maupun non DKV yang membuat penulisan tentang kolaborasi antara puisi dan ilustrasi gitu. Iya, ini luar biasa. Ini teman-teman melihat Api Bekerja edisi ke-10 dari Daeng Aan Mansur. Ini ilustratornya dicatat memang MT ya. Ini karya-karyanya itu bisa dibilang teman-teman nanti bisa lihat aja di internet juga cukup banyak. Bahkan sampai judulnya pun itu digambar ya. Digambar. Katanya waktu itu pas diluncurkan ini ada pamerannya. Ada pamerannya karena aku ngerasa nih ilustrasinya kan banyak nih gitu. Kenapa enggak bikin peluncuran buku sekaligus pamerannya gitu. Karena kayaknya jarang ya gitu peluncuran buku sekaligus ada pameran gitu, karena ini bisa dibilang kan ada dua kubu nih, kubu sastra puisi tapi juga kubu yang seni gitu kan, ada ilustrasi seni visual, jadi kayaknya seru nih kalau digabungin gitu, kenapa enggak ya gitu. Jadi bisa dibilang ketika kita bikin acara peluncurannya kita dapat dua crowd nih, dari crowd seni, yang dari sastra. seni dan dari sastra gitu. Oke. Gimana sih waktu itu proses kerjanya? 2015 masih ingat nggak? Awalnya ya ditawarkan dari media GPU untuk ada ini Aan bikin kumpulan puisi. Waktu itu udah kenal? Itu udah kenal. Kebetulan 2012 aku pernah bikin cover bukunya Aan, kumpulan cerpen. Kalau ingat bukunya Kukila judulnya. Oke. Aku bikin. Nah dari situ cukup tahu, oh dia penulis cerpen gitu kan. Terus pas 2015 dibilang Aan bikin kumpulan puisi-puisinya. Oke. Belum pernah sih bikin ilustrasi puisi, tapi aku tahu gitu kan ada puisi-puisi yang diberi ilustrasi gitu kan. Ya udah aku bikin ngerespon, dan selama proses pembuatan tidak pernah bertemu fisik dengan Aan, cuma email-emailan aja, tapi email-emailan juga cuma email biasa aja, cuma oh ya nih ada sekian naskah yang sudah selesai, MT aku sudah ngelihat ilustrasinya, oke lanjut aja gitu. Bahkan ada beberapa ilustrasi yang ketika aku bikin kayak ini kayaknya pengen ganti gitu. Jadi benar-benar murni yang nyensor atau merubah-rubahnya dari aku aja gitu. Jadi benar-benar trafficnya cuma aku bikin, editor waktu itu Mbak Siska dari GPO, dan dari Mbak Siska nerusin ke Aan yang tinggal di Makassar. Jadi ya udah kami korespondensi email-emailan berlangsung selama 1 tahun sampai akhirnya setahun. Sebenarnya harusnya itu jadinya kurang dari setahun, tapi karena saya BM banyak mau menyebabkan jadi senimannya sendiri yang rese ya. Tapi Gramedianya juga ya nggak apa-apa, dan saya juga semakin dikasih bukan wewenang ya, dikasih kebebasan, dikasih ruang. Ya udah jadinya BM kan ingin bagus aja gitu, karena yang wah ini seru nih gitu, aku bisa bikin ilustrasi di mana benar-benar dibebasin gitu, pengarangnya nggak pernah ngejelasin harus bikin ini, harus bikin itu, nggak perlu ada brief yang lebih detail. Jadi nggak ada arahan sama sekali. Nggak ada arahan, murni apa yang kamu rasa ketika ngebaca puisi ini, itu yang kamu tuangkan jadi. Luar biasa. Dan dari Daeng Aan nggak pernah ada protes? Nggak pernah. Dia
Pasrah. Nggak pasrah ya, dia kayaknya lampu hijau aja terus gitu. Bahkan Aan cerita ada beberapa puisi saya yang lahir justru setelah saya ngelihat beberapa gambar MT gitu. Dan jadi benar-benar kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Dan ketika akhirnya setelah melalui proses persiapan dan segala macam, akhirnya aku kalau nggak salah 15 atau 21 April 2015 acara peluncuran jadi, dan disitulah akhirnya aku bertemu fisik dengan Aan. Dan ya udah layaknya acara peluncuran kan kami duduk bareng, ada Mbak Siska sebagai editor, ada moderator, terus ngobrol-ngobrol nyeritain proses kreatif, dan disitulah Aan bercerita tentang beberapa puisinya, dan disitu juga Aan bilang kenapa dia nggak pernah terlalu mendikte gambar-gambar yang saya bikin, karena Aan waktu itu bilang hakikatnya kolaborasi adalah saling memerdekakan gitu loh. Jadi saya merasa puisi saya jadi kaya ketika diilustrasiin sama MT gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa dibilang lari atau meleset dari makna sebenarnya puisinya gitu. Tapi saya tidak apa-apa gitu, karena emang ya puisi justru kan memberi makna lapisan baru ya, lapisan makna baru. Jadi kayak bisa dibilang gambar-gambarnya MT ini kayak hadir sebagai entitas tersendiri ngerespon dari puisi-puisi yang aku bikin gitu. Itu gitu. Dari awal memang diniatkan sebagai bentuk kolaborasi. Dan emang ya kayaknya emang dari awal juga proses kerjanya Aan emang seperti itu. Oh ya saya ngebebasin aja gitu, nggak apa-apa. Jadi sebagai ilustrator itu ada kerjaan yang sifatnya memberi ilustrasi kayak sampul novel aja, tapi ada juga yang kolaboratif. Ada kolaboratif ya. Kalau untuk sampul novel apa aja yang pernah dibuat? Wah banyak banget dari penulis. Dari 2002 ya soalnya. Dari 2002 ya, dari penulis yang luar, yang kan ada beberapa buku-buku yang judulnya disadur ke bahasa Indonesia lalu harus dibuat versi Indonesia. Itu aku bikin. Kalau yang seperti itu biasanya macam-macam sih kasusnya. Ada beberapa penulis yang sudah memberi arahan covernya ingin apa, ingin gambar-gambarnya apa gitu. Kayak misalnya contoh paling gampang kayak misalnya kalau tahu Sophie Kinsella yang seri Sofaholic, dia selalu ngebrief jangan pernah kasih lihat muka karakter di cover gitu. Karena sebagai penulis aku pengen pembaca punya interpretasi sendiri tentang si wajah si karakter gitu. Ada juga yang benar-benar ngebebasin, udah percaya. Ada juga yang cuma covernya gambar seperti apa, visualnya kayak gimana terserah, tapi ada elemen pohon kaktus, dah gitu aja terserah. Ada yang kayak gitu. Macam-macam sih. Dari pengalaman selama ini, cover novel apa yang paling dirasa memuaskan diri sebagai ilustrator? Wah, kalau dibilang memuaskan, ini kan memuaskan nih, karena ini memang kolaborasi, menggarapnya juga setahun kan. Nah, kalau novel yang maksudnya ya covernya aja, itu apa yang teringat yang paling memuaskan? Apa yang memuaskan ya? Aku nggak pernah ngerasa itu memuaskan karena semua punya ceritanya masing-masing sih, Mas. Jawabannya diplomatis. Iya, semuanya punya cerita masing-masing. Nggak pernah bisa bilang gitu. Kayaknya kalau dibilang memuaskan ya memuaskan sih. Ketika dia approve, ketika dia udah jadi, melihat di rambut kayaknya ketika honor udah keluar itu juga puas. Itu lagi. Lebih puas. Tadi sempat ngomong sihir perempuan katanya. Iya, sihir perempuan dari Intan Paramadita karena kebetulan kenal juga. Jadi Intan dulu banget adalah editor di sebuah majalah lifestyle, dan kebetulan aku juga kontributor ilustrasi di majalahnya. Terus Intan tahu aku sering bikin cover buat Gramedia. Teh bikinin gue cover dong, gue mau bikin buku ini sihir perempuan. Lo kan suka horor nih, cocok nih novelnya tentang horor. Emang suka horor? Iya, suka nonton film horor. Film horor apa terakhir yang ditonton? Terakhir kemarin film Korea, Salmokji. Oh iya, saya nggak tahu. Ya horor Korea. Jadi kayak Pengabdi Setan yang dulu aku pernah nonton gitu kan, Bayi Ajaib kalau yang lokal-lokalnya. Bayi Ajaib yang zaman dulunya. Jadi itu sejak lulus itu selain ilustrasi buat novel atau buku gitu, itu juga ilustrasi buat majalah. Banyak majalah. Awalnya banget ilustrasi ke majalah. Waktu itu majalah masih naik daun ya? Masih banyak dan masih bisa dibilang kalau kamu bikin buat majalah kan otomatis majalah akan dilihat pembaca, akan dilihat pengiklan, akan dilihat klien. Jadi ya bisa dibilang sarana promosi portfolio yang cukup efektif lah gitu loh. Tapi ngomong-ngomong sebagai kan bisa dibilang vendornya majalah kan, ilustrator itu kan. Mulai kapan pesanan itu menurun?
Mulai kapan kayaknya kayak 2011 deh kayaknya deh 2011 Dari 2011 2012. sudah mulai menurun. Ya, kayaknya kan waktu itu udah mulai bergeser ya. Udah mulai bergeser. Orang mulai internet ya. Udah mulai banyak internet gitu loh. Majalah dalam artian maksudnya cetak ilustrator buat majalah cetak mulai menurun tuh 2011. Sebenarnya kerjaannya sih nggak nurun gitu. Cuma emang operasi majalahnya kan makin nurun. Oh, cuma maksudnya kerasa di kerjaannya bahwa pesanan untuk ilustrasi majalah mulai menurun tuh tahun berapa kira-kira? Kayaknya 2011-an. 2011-an ya? Menurun. 2011-an. Tuh media sosial, media sosial udah mulai banyak. Facebook kan waktu itu ya. Iya, Facebook kayaknya 2000 berapa ya? 2007, 2008 lah ya. 2007. Aku main Instagram aja 2012. Iya, betul. Itu waktu baru-baru. Jangan ngomongin umur ya, bahaya. Iya, oke. YTTA lah gitu. Terus benar-benar hilang pesanan ilustrasi dari majalah tahun berapa? Nggak ngerasa hilang sih. Enggak? Sampai sekarang masih ada? Masih ada, tapi mungkin kalau untuk majalah berkurang aja gitu. Nggak banyak. Tapi gaya gambar kayak buat lukisan majalah dan itu kan kita nyebutnya editorial illustration kan. Oh iya. Ilustrasi yang dibikin ada naskahnya gitu loh. Ada tulisan. Nah, itu kan juga dia hadir dalam format baru nih gitu. Oh, yang kadang bisa web ya. Iya, bisa web juga gitu. Banyak juga masih ngerjain. Ini kalau di dua ini kan Mas MT ini gayanya gaya lukisan cat air ya. Selain cat air, itu mediumnya apa lagi biasanya? Ngelukis akrilik. Pernah juga iseng bikin pakai keramik gitu. Untuk ilustrasi? Oh, enggak sih, kalau kan kebetulan aku kadang suka terlibat proyek-proyek keseniannya benar-benar yang seni rupa murni ya, fine art. Jadi ikut pameran tunggal maupun berkelompok. Nah, kadang-kadang kalau buat pameran gitu kan ya udah dalam dunia seni kan tidak ada salah atau benar ya gitu. Mediumnya juga pengen nyoba pengen ngerasainnya bikin keramik gitu. Karena kebetulan ada teman-teman yang berkarya dengan medium keramik, jadi sekalian belajar hal baru. Kan zaman kuliah di Fakultas Seni Rupa gitu kan, satu bangunan ada studio keramik, ada studio tekstil, ada studio patung. Jadi kita terbiasa kalau main tuh mencolok-mencolok nyoba-nyoba kayak lucu juga nih ya bikin-bikin dari tanah liat. Oh, ngebakarnya gini gitu. Main ke studio patung. Itu desain kriya ya namanya ya. Keramik itu. Keramik masuk ke kriya keramik, kriya tekstil, kriya keramik. Oh, kriya itu payung gedenya, nanti ada keramik, ada tekstil, ada patung gitu. Oh, ada kriya kayu gitu-gitu tuh. Oh, kayu juga ada. Ada kriya kayu. Nah, katanya selain novel, terus buku, lalu puisi, itu juga ada ilustrasi untuk buku anak. Buku anak pernah. Sempat beberapa kali. Dari siapa, tahu nggak? Masih inget nggak? Dulu pertama banget 2005 bikin buat Clara Eng, Aku Bisa Terbang. Terus 2007 bikin juga seri, itu ada 5 buku, seri Bagai Bumi Berhenti Berputar, penulisnya Clara Eng juga. Terus sempet juga sama penulis Melly Berry namanya, tapi beda penerbit gitu. Sempet beberapa kali bikin juga. Itu kan sifatnya juga bisa dibilang kolaboratif juga ya. Kolaboratif. Kan buku anak itu banyak sekali gambarnya kan? Iya. Itu kalau yang tadi yang buku ini kan Melihat Api Bekerja ini bisa dibilang diberikan keleluasan yang cukup besar kan. Nah, untuk buku anak kolaborasinya kayaknya lebih intensif ya. Sama. Kalau di teman-teman ilustrator kita ngerasa bikin ilustrasi buku anak itu kayak kita berkarya yang lepas banget gitu loh. Karena buku anak adalah momen atau saat di mana kita bisa bikin ilustrasi senaif mungkin gitu loh. Bisa bikin figur-figur. Nggak perlu jaim ya? Iya, bisa bikin figur-figur dengan bentuk yang sedistorsi mungkin. Gitu. Bisa bikin background atau tampilan latar belakang atau bangunan tempat yang itu bisa mungkin dibikin kalau karya lain. Bisa seaneh mungkin gitu. Karena emang pada akhirnya kan kalau bikin buku anak, kalau buat aku ya gitu, kalau bikin buku anak, ini gue harus ngeset mindset gue nih gitu, bahwa buku anak ketika dibikin
aku akan memposisikan aku sebagai anak kecil gitu. Gimana sih anak kecil memandang dunia gitu kan. Ya udah, sepolos itu, senaif itu memandang dari imajinasi gitu kan. Segala kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Ada kuda nil bisa terbang, ya emang bisa terbang gitu ya, kenapa enggak gitu. Orang dewasa itu imajinasinya terkungkung ya. Iya, belum terlalu banyak harus mengikuti kenapa begini, kenapa begitu. Enggak, emang prinsipnya udah kenapa enggak gitu aja. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Tapi pernah nggak bikin ilustrasi buat novel AU, Alternate Universe? Alternate Universe? Wah, kayak gimana? Yang kayak paling gampang itulah Lord of the Rings. Oh, Lord of the Rings. Kayak gitu. Itu kan satu dunia yang beda gitu kan. Iya. Yang benar-benar nyiptain universe sendiri ya. Gitu. Kayaknya pernah deh. Pernah dulu pernah ada satu buku anak di mana settingannya itu ada beberapa desa lah ceritanya gitu, tapi desanya ya udah aku bikin baju-bajunya sengaco mungkin karena tidak ada aturan baku sebuah tempat ini apakah itu Asia, apakah itu Eropa, apakah itu suku mana, enggak, jadi sebebas mungkin gitu. Tapi pokoknya si desa-desa ini cuma dibedakan berdasarkan warna. Desa ini desa merah, desa ini desa kuning, desa ini desa hijau. Jadi ini kayak buku ini dong. Di buku ini juga kayaknya kan tiap bab ini dikasih tema ya. Semacam. Dan si buku anak itu pokoknya ceritanya kalau dibaca sampai akhir ternyata mengajarkan kepada kita bahwa ya kita harusnya bergaul dan berinteraksi itu nggak usah membeda-bedakan latar belakang. Jadi warna itu sebenarnya simbol. Iya. Kayak warna kulit. Gitu ya. Suku atau golongan agama tertentu gitu. Jadi emang message-nya di situ. Iya. Nah, tadi masalah warna tuh menarik loh. Karena kalau di sini nih kan ini kelihatan ada tema warna nih per bab nih. Itu memang dari awal direncanakan seperti itu atau di tengah jalan baru kerasa? Dari awal sih. Karena ketika bikin buku ini, kan buku ini benar-benar tidak ada tulisan. Iya. Tidak ada tulisan. Ada yang warnanya biru. Ya, murni berkomunikasi dengan bahasa gambar. Iya. Gitu. Jadi karena tidak ada tulisan, berarti gimana caranya kita menyampaikan pesan atau cerita itu kan pakai ya udah elemen-elemen. Kalau ngegambar muka berarti harus ada ekspresi, nggambar aktivitas harus benar-benar bisa ngejelasin dia lagi ngelakuin apa, sama warna gitu. Nah, warna ini aku pakai buat memisahkan dari chapter 1 ke chapter lainnya atau ya babnya lah, bab atau bab berikutnya. Karena kan ceritanya konsep besarnya itu kan happy ngapa-ngapain sendirian gitu loh. Jadi hidup sendiri itu tidak harus identik dengan kesepian atau kayak kayaknya merana banget sih. Sebenarnya bisa happy. Tapi sampai sekarang memang masih jomblo. Iya. Oh, baik. Harus saya akui. Oke, baik. Gawat. Jadi itu terwujud dalam buku ini ya. Iya. Nih ada gambar jalan-jalan warnanya pink, merah muda sama hijau kan. Gitu. Terus ini temanya apa nih? Makan ya? Oke, ya ini salah satunya adalah tentang makan atau masak. Sebenarnya lebih ke masak sih. Kan ya udah masak-masak aja sendiri gitu kan, nyoba-nyoba resep, salah atau bener ya cobain sendiri. Kalau salah ya belajar lagi gitu. Kan sekarang banyak sumber di mana kita bisa belajar masakan gitu, dari tutorial juga banyak gitu, dari resep-resep banyak, dari sosial media juga banyak yang nge-share tentang ini kan masak. Gambar-gambar ya. Ini totalnya berapa lembar kertas nih? Kayaknya 300-an ya. Gitu. Kurang lebih. Nggak pernah ngitungin sih karena semua ya bikin terus aja. Gitu. Buku pertama kan 2023. Iya. Begitu selesai buku pertama itu langsung nyicil buat bikin ini. Sebenarnya belum ada rencana karena waktu itu lebih ke pengen bikin yang berikutnya deh. Tapi waktu itu belum kepikiran soal konsepnya apa, jadi bikin gambar aja. Terus setelah dipikir-pikir, iya ya, kalau pikir-pikir ini gambar-gambar yang aktivitas yang kayaknya biasanya bisa dilakukan berdua atau sendirian gitu. Gitu. Kayaknya aktivitas kayaknya seru juga nih gitu. Tiba-tiba ada magicnya aja gitu. Kalau buku pertama judulnya Life as We Know It, kayaknya buku kedua kalau ada We, ada I nih gitu. Bentar. Kenapa berani-berani ngasih judul pertama itu We? Padahal masih jomblo.
We dalam artian kita. Karena kita semua nih. Iya. Kan buku itu lahirnya karena 2020 sampai 2022 lah ya, bisa dibilang kan kita pandemi nih gitu. Pandemi kan semua orang pada di rumah, termasuk aku. Masih ngerjain beberapa kerjaan dan ya berkarya juga ya, gambar, bikin gambar banyak-banyak. Sampai akhirnya ngobrol-ngobrol dengan editor di GPU, ngobrol dibukuin aja gitu. Gimana kalau dibukuin gitu? Ya juga ya, tapi tentang apa ya gitu. Soalnya kan ini gambarnya random nih gitu, aktif ini. Ya udah, gimana kalau tentang konsep besarnya adalah gimana sih dunia kalau nggak ada pandemi gitu. Apa sih yang terjadi dengan dunia seandainya tidak ada pandemi? Sebenarnya kan tidak ada hal-hal yang spesial juga setelah pandemi kan biasa aja. Makanya emang buku pertama itu sifatnya lebih ke umum gitu loh. Hal-hal yang random aja gitu. Makanya bisa dibilang pengaturan alur berceritanya lebih acak gitu loh. Kayak tiba-tiba ada ini lebih teratur ya? Ini lebih teratur karena kalau ini udah lebih umum, yang berikutnya lebih personal. Kalau ini dari point of view orang banyak, berarti kalau yang ini point of view-nya pribadi. Aku sendiri, tapi bisa juga ini point of view dari orang lain. Pokoknya jadi individu aja. Jadi aku ini sudut pandangnya bisa aku sebagai akunya MT atau akunya ya Anda, teman Anda. Iya. Gitu. Akunya ada macam-macam. Oke. Gitu. Bang MT, kita rehat dulu sebentar karena kita mesti bacain pertanyaan dari audiens. Oke, pertanyaan. Oke, Bang MT. Yes. Kita sekarang masuk ke pertanyaan dari audiens. Bagaimana cara menemukan gaya atau style yang autentik? Wow, bagaimana menemukan style? Ini pertanyaan yang bisa dibilang sering ditanyakan dari di siniar gini atau kalau lagi ada event-event sharing session, tanya jawab, diskusi segala macam. Dan ya aku perlu bilang juga bahwa style itu kalau buat aku sebagai pelaku ya gitu, kita sesama ilustrator itu, style itu kayaknya bukan urusan kita yang nyari atau nentuin deh gitu. Kayaknya kalau dari aku sebagai orang yang ngelakuin gitu ya, style itu kan yang bisa ngelihat orang lain nih. Iya. Kita sih nggak bisa ngelihat karena ya kita kan fokus kita hanya bikin karya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau misalnya kita bikin karya yang menerjemahkan teks, kita terjemahkan itu jadi bahasa visual, bisa dimengerti orang, atau kita bisa bikin karya yang personal, ekspresi kita, mau curhat apa, mau numpahin unek-unek apa, udah style itu benar-benar bukan urusan kita gitu. Style itu yang ngelihat orang lain dan itu lahirnya akan natural sih. Lahirnya bisa karena banyak hal sih, bisa juga karena hal-hal yang dari cara kita make warna-warna yang menurut kita suka gitu, dari cara kita menyerap referensi segala macam, terus kita tuangin jadi karya kita jadinya gimana gitu loh. Banyak hal sih lahirnya. Pernah nggak ada orang yang bilang, oh Bang MT ini gayanya kayak gini, terus kaget sendiri. Oh iya, bener juga ya? Bisa, iya. Tapi kan tetap aja gitu. Oh, menurut dia gitu ya gitu. Karena kan aku nggak tahu gitu. Ada juga yang bilang, ini pasti lu yang bikin nih, gue tahu nih apa jarinya lu banget ya. Padahal pikir, perasaan gue kayak bikin jari gitu-gitu aja. Tapi kan ada kan orang yang kayak gitu kan. Iya. Karena dia kan dari perspektif dia ngelihat, oh MT kalau bikin gambar kayak gini, jadi ini kayaknya gaya lu nih gitu. Sementara gue mikir, ya gue sih nggak pernah mikir gaya ya gitu. Yang gue pikir kan cuma gimana gue cara gambar gitu. Walaupun sering juga ganti-ganti style gambar, tapi itu murni aku lakuin karena ya ingin terus nyoba hal baru aja, nyoba ngelakuin banyak hal gitu. Jadi sebenarnya gaya yang otentik itu diperlukan, tapi juga nggak usah terlalu pusing untuk mikirin gitu. Iya, otentik juga. Wah, tolak ukurnya apa nih gitu loh. Hari gini ngomong otentik. Iya, betul. Sudah luas banget. Spesifik banget itu. Oke, terima kasih Bang. Nah, sekarang pertanyaan buat Bang MT. Ini kami biasanya ada kuis kebahasaan. Yang diajukan itu adalah makna sebuah kata. Wah. Biasanya itu dekat dengan apa yang dilakukan sehari-hari. Pasti nggak akan jauh-jauh. Saya akan bacakan maknanya, terus Bang MT menebak itu katanya apa sebenarnya. Oke. Hasil perbuatan, buatan, atau ciptaan disebutnya apa?
Hasil perbuatan, ciptaan, atau buatan. Cari sinonimnya aja. buatan ya. Buat hasil perbuatan, buatan atau ciptaan. Sinonimnya. Bikinan. Bisa. Bikinan bisa ya. Itu anak Betawi banget. Bikinan lu mana? bikinan gue gitu. Bikinan apa Yang lebih intelek sedikit dong istilahnya. Hasil apa ya? Final. Di dalam undang-undang hak cipta biasanya disebutnya itu. Oh iya. Hasil karya. Ya. Oh, sesederhana itu kan. Karya. Jadi pusing ya ternyata begitu kita sebutin maknanya terus dicari katanya, padahal kata itu kan kita pakai sehari-hari kan. Jangan kan saya pakai, saya lakukan setiap hari-hari. Jadi itu karya. Juga, ya? Karya itu hasil perbuatan. Hasil perbuatan. Buatan atau ciptaan. Dan itu bisa banyak hal ya. Bisa macam-macam. Hasil perbuatan Anda itu. Ini baru kita omongin tadi. Harusnya tahu ini. Kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Ribet banget ya. Kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Cahaya nih. Terus kita melihat, itu bentuk. Bukan. Tekstur. Terus sedikit lagi. Kontur. Lagi. Wah, ini kayak salah. Magiku Ibiniu. Warna. Ya. Oh ya? Warna itu susah ya definisinya ya? Warna. Warna itu adalah kesan yang diperoleh mata. Kesan. Okay. Karena itu sebenarnya kan kesan yang diperoleh mata kan spektrum kan yang dipantulkan kan. Oh jadi merah itu kesan kita. Iya. Kesan ini kita. Berlaku buat yang buta warna? Nah makanya kenapa ada buta warna? Karena dia tidak berhasil menangkap kesan itu. Jadi bukan gitu, ya? Secara fisik dia merah, tapi itu kesan yang timbul di mata kita. Gitu ya. Kita nggak tahu tuh sebenarnya warnanya apa. Ingat Matrix? Matrix ya, Matrix. Kita itu hidup dalam Matrix. Ya kalau versi film itu kan gitu. Walaupun banyak yang buta warna tapi bisa bedain uang ya. Itu pakai tekstur. Oh itu pakai tekstur ya. Jadi sebenarnya bagi perupa itu selain warna itu yang kemudian menentukan identitas sebuah karya itu biasanya apa lagi? Kalau kayak ini nih kan, ini kan ada warna. Identitas nih. Ya identitas sebuah karya itu biasanya apa selain warna? Ya garis terus ya, gimana cara membentuk garis? Iya, gimana cara membentuk garis, terus apa ya? Ini bukan ujian DKV ya, tenang. Bukan cerdas cermat juga ya. Bukan. Cerdas cermat. Oke. Garis, terus kalau dia 3 dimensi, ukuran kedalaman, terus tekstur juga ngaruh. Dan di dalam kayak gini nih, ini ada teksturnya ya? Tekstur kertasnya yang dipakai. Oh, tekstur kertas warna kertas dan karakter kertas seperti apa yang dipakai. Kan ini makanya dipakai kertas yang dia nggak putih banget gitu. Karena kan memberikan kesan tenang ke mata ketika dilihat gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal garis, aku ingat. Jadi dulu banget kan, nggak dulu ya, aku lupa. Pokoknya kan ada yang bilang nih menulis dan menggambar itu 2 hal yang berbeda. Jadi aku nggak tahu nih menurut Mas Ivan gimana. Jadi dulu aku pernah nonton film yang main Antonio Banderas. Temanya tentang bangsa Viking, 13 Warrior. Dari novelnya Michael Crichton yang Jurassic Park. 13 Warrior. Di film itu diceritain si Antonio Banderas ini kan dia ceritanya penerjemah ya. Dia penerjemah, dia punya majikan Omar Sharif yang main. Pokoknya mereka dari Arab, jadi pokoknya si majikan ini mereka nih duta besar dan dia jadi penerjemah gitu loh. Karena dia penerjemah, ceritanya dia nih educated gitu loh. Sementara kan orang-orang Viking ini kan ya udah taunya perang aja kan gitu. Terus ada adegan pas mereka lagi ngobrol-ngobrol dipanggil, "Hey orang Arab, nama kamu siapa?" gitu. Pokoknya dibilang namanya panjang kan, Ibnu binti apa gitu. Aduh panjang masih namanya. Bisa lo ini nggak, bisa lo persingkat aja nggak? Terus dia ngambil ranting, dia nulis di pasir pakai bahasa Arab, "Ini nama gue." Terus seorang Viking itu bilang, "Wah, dia bisa menggambar suara." Oh. Jadi aku langsung kayaknya
nancep banget. Oh iya, menulis itu menggambar suara. Oh, bagus. Itu konsep dasar banget tuh. Iya, konsep dasar. Soalnya kalau dibilang sebenarnya kita menulis itu kan kita nggak nulis, kita kan menggambar. Iya. Iya, sebenarnya huruf itu kan terdiri dari garis kan. A itu kan garis miring 2 dikasih tengah 1. Kita tahu itu sepakat sebagai itu A besar, kalau A kecil dia ngelengkung sini. Itu kan kita menggambar garis gitu. Itu filosofi dasar aksara. Aksara, iya aku juga kayak entah kenapa itu nancep aja gitu. Iya, istilahnya lucu ya gitu. Dia bisa menggambar suara. Dulu kan belajar hieroglif kan? Iya, hieroglif. Itu kan gambar itu iya, sebenarnya. Iya, itu kan gambar untuk menjelaskan sesuatu gitu. Iya. Jauh sebelum kita, makanya kalau belajar sejarah komik gitu kan, cerita bergambar kan makanya sering disebut-sebut jauh berabad-abad yang lalu kayak di Mesir, kayak relief-relief di candi itu kan itu komik gitu loh. Bener juga ya. Iya, itu kan komik. Komik kan gambar yang bercerita. Itu sebenarnya komik kan. Cuman dia nggak ada stripnya aja. Nggak ada stripnya. Terus kalau misalnya lukisan manusia goa itu kan ada gambar, ada orang, ada megang perang, ya. Kita bisa tahu, oh itu alat berburu, oh ada binatang, oh dia lagi berburu. Kita bisa tahu, oh ini aktivitas berburu. Padahal cuma gambar ada orang, karena orang itu megang tombak, ada binatang, oh mungkin dia lagi berburu. Itu kan bercerita, kita tahu gitu. Kita sepakat bahwa oh dia lagi berburu, dia lagi mau membunuh binatang gitu. Iya. Bahkan mungkin sebenarnya zaman dulu orang-orang itu tuh kasih nama kepada aktor-aktor yang kita aja nggak tahu kan. Kita aja kasih namanya tahu. Doraemon bisa jadi kan. Kita aja nggak bener tahu. Juga ya. Iya, jangan ngelak, masih ada satu pertanyaan lagi. Gawat. Ini juga harusnya familiar. Barang lembaran terbuat dari bubur rumput, jerami, kayu, dan sebagainya yang biasa ditulisi atau dijadikan pembungkus dan sebagainya. Kertas. Wah, gila. Panjang banget ya definisinya ya. Tapi emang kalau kalau dibilang cuma tempat nulis, kalau diperhatiin dari susunan katanya kan itu menggambarkan sejarah dia dibuat kan. Ya zaman dulu pakai kulit binatang, kulit kayu lah, daun lah gitu. Ya masuk akal. Dulu kan papirus kan? Papirus kan. Papirus itu kalau dalam bahasa Yunani kuno itu sebutannya kartas. Kartas? Ya, dan itulah yang sekarang kita gunakan sebagai kertas, karton, bahkan sampai kartel. Kartel? Kartel yang perimpunan rahasia itu, bukan rahasia sih sebenarnya. Kartel. Ya komplotan organisasi yang mengatur harga gitu kan. Kartel. Komplotan. Gerombolan. Oke, lumayan loh. 1 dari 3. Oke. Biasanya 0 orang. Ternyata kami juga baru nyadari bahwa begitu dikasih makna, itu banyak orang yang nggak bisa menebak katanya apa. Ya karena kita kan terbiasa sudah tahu yang ininya kan yang udah kita tahunya gitu. Ternyata kalau dijabarkan lagi. Tapi itu hebat loh, yang kertas itu luar biasa. Kertas lah. Oke, sekarang kita ngomongin buku ini ya. Oke. Tadi belum sempat kita bahas lebih dalam. Ini di bagian belakang ini seru banget loh. Karena bagian belakang poster-poster tadi itu loh. Oh, poster-poster film. Nah, itu tuh iseng atau gimana sih nih, kayak New Jersey nih. Oh, ini chapter tentang travel di mana ini menggambarkan kebetulan ini adalah tempat-tempat yang pernah aku datangi. Oh, luar biasa. Langsung. Jadi kan ceritanya salah satu keseruan dari ngapa-ngapain sendiri itu kan solo travel. Jadi walaupun sebenarnya bisa dibilang kayak 80% aku melakukannya sama teman gitu loh. Tapi sisanya sendiri gitu. Jadi kayaknya ya udah deh dimasukin, kayaknya pertimbangan ini kayaknya kalau divisualkan seru nih, keren nih gitu, mengunjungi tempat baru gitu kan, rasanya kita kalau aku ngelihatnya kita bukan turis gitu. Kita hanya stranger with memories. Terus yang ini poster-poster film. Kalau ini apa? Poster-poster film ini apa? Poster film. Itu gini, kalau aku berkarya itu kan terkadang ngerespon apa yang aku lihat. Keluarga tercemar. Karena sering nonton film, terus punya bayangan, suka menerjemahkan atau mengolah judul-judul film yang aku lihat atau pernah diobrolin jadi bercandaan gitu loh. Insiden telat narik. Gila, ini bapak-bapak banget loh, lihat tuh. Insiden telat nyabut. Oke. Gitu. Jadi kadang film itu kan
dibikin dengan judul-judul yang terkadang bikin kita tertarik untuk nonton, tertarik untuk cari tahu atau karena memang itu jualannya mereka. Iya, kan? jualannya atau judul-judul film yang kita ingat sampai sekarang. Nah, itu. Ya, ini aja sih keisengan sebagai ilustrator dan seniman dalam memberi pemaknaan baru gitu. Tapi ini udah pernah di Anna Winter. Udah pernah di apa deh? Udah pernah dipamerkan belum? Maksudnya waktu lagi peluncuran bukunya sih aku print, aku pamerin. Terus kayaknya pas lagi udah jadi bukunya sempat kepikiran suatu hari nanti seru nih bikin merchandise-nya nih. Iya dibikin mungkin seukuran poster beneran kan 50x70 gitu. Kayaknya jadi sehari-hari selain melukis-lukis kerjaannya apa aja bang? Melukis-lukis, ngegambar-gambar. Enak banget kayaknya hidupmu. Kadang berenang, olahraga. Luar biasa. Lagi seneng. Kerjanya kapan jadi ya? Kerjanya aku nggak pernah menyebut ini kerja sih. Oke, gila bahagia banget ini hidupmu loh. Kayak hobi yang diseriusin aja. Bahagia banget. Kayaknya hal yang paling aku syukurin sampai sekarang adalah hobi aku adalah profesi gitu. Jadi bertahun-tahun yang lalu ngegambar harus ngumpet-ngumpet, dimarahin guru, diancam guru, kayak harus dibagi-bagi antara ngegambar sama belajar. Sekarang ya full gambar. Dulu waktu SMP pernah nggak sih bikin komik yang gini loh? Seret gitu. Flipbook. Ya, pernah. Pernah ya? Yang gambarnya apa, karakternya yang sticks. Iya, yang terus di ujung doang di gambarnya kan? Sticksman. Itu yang sembunyi-sembunyi. Enggak juga, kadang-kadang ya bikin komik gitu. Kan waktu SD, SMP, SMA itu kan sangat terinfluence komik-komik Jepang, komik Amerika, komik superhero, terus nonton film apa segala macem gitu kan yang seru-seru. Jadi ya ke-influence aja, suka nyiptain petualangan sendiri, bikin karakter sendiri. Seri komik yang masih diikuti sampai sekarang apa? Seri komik yang masih diikuti, wow banyak. Tapi kalau yang ya bisa dibilang walaupun sudah sering baca tapi masih sering diikuti komik-komik Eropa kayak Tintin itu masih, kayak yang Indonesia Si Buta dari Gua Hantu, Gundala. Ini pertanyaan jebakan umur ya. Apa jebakan umur? Masih ngikutin, masih harus ngelihat yang dalam bentuk cetak atau udah bisa digital? Maksudnya dua-duanya. Jadi diplomatis. Sekarang sering gini, kalau untuk ngikutin update digital. Tapi kalau untuk pengen punya secara fisik, koleksi, benar-benar dikoleksi yang bahkan nggak dibaca gitu loh. Cuma buat simpen aja. Simpen aja apapun memori yang ada di buku fisik ini, tapi ya itu patut aku simpen gitu, patut dibeli gitu. Oke. Jadi udahlah daripada anti itu digital, koleksi ya. Nikmatin aja dua-duanya. Biar keep up aja. Oke. Luar biasa. Terima kasih Bang MT udah bersedia datang ke Narabahasa untuk bahas. Terima kasih juga. Ini mudah-mudahan ya kan selama ini pemirsanya Narabahasa itu lebih banyak kan penulis ya. Penulis ya. Nah ini kan karena mengundang Bang MT harusnya juga banyak orang-orang yang tertarik dengan ilustrasi, karya seni. Bahasa visual ya. Ya bahasa visual. Ada sesuatu nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman ini? Baik yang baru mau mulai belajar ataupun yang mau mulai karir. Yang mau mulai, yang sedang menjalani, aku cuma bisa bilang, dan ini sebenarnya cukup singkat aja, nikmatin prosesnya, dah aja. Nikmatin prosesnya. Enjoy the process aja, karena itu aja sih pegangannya. 2002 sampai 2026, 24 tahun lama juga loh ya. Jadi ilustrator, bahkan kalau mau tarik mundur lagi 92. Waktu SD sering bikin komik, digambar sendiri, difotokopi, dijual ke teman-teman, terus iseng ngirim komik strip, kartun ke beberapa tabloid, majalah, dimuat, dapat honor, dan disitulah nama MT lahir. Loh? Iya, jadi waktu mau bikin kartun strip, kan harus punya nama identitas, pena atau nama panggung gitu. Nah, karena nama Muhammad Taufik dirasa sangat pasaran. Ayah saya punya ide pakai EMTE dan itu yang keren. Sekarang. Oke, jadi nikmati proses ya. Dapat honor, dibayarnya pakai wesel. YTTA nih. Iya. Yang belum tahu wesel itu apa, tanya sama AI ya. Gawat.
Terima kasih Bang MT. Sama-sama. Terima kasih kerabat Nara. Semoga bermanfaat obrolan hari ini. Sampai ketemu di acara Senin dengan Ivan Nanin yang lainnya.